Prodi Manajemen Ibu Meta Andriani SENM. Yang terhormat Ibu Wiwi, yang terhormat Ibu Dr. Wiwi Idawati, Kaprodi Akuntansi. Yang terhormat Bapak Nofrijal, Prodi Akuntansi. Di sini hadir juga Ibu Dewi, Kepala Unit Program Magang. Selamat malam Ibu. Ini ada juga Pak Bambang, Bapak Dr. Bambang Wijana, Kaprodi MKPS kelas pagi, dan Ibu Bu Puspita, Seprodi MKPS, dan Ibu Dian Maitesa, Kabak Akademik Reguler Pagi. Baik, acara kami akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda pada malam hari ini adalah pertemuan antara pimpinan di bawah Waket 1, Bapak Dr. Sparta, dan jajarannya. Adapun acara agenda yang akan dibahas pada malam ini atau dibuka adalah pertama sambutan dari Pak Dr. Sparta selaku Waket 1 bidang akademik. Kedua, sambutan dari Kaprodi Manajemen. Ketiga, sambutan dari Kaprodi Akuntansi. Dan keempat, mungkin Ibu Dewi bisa menyampaikan untuk magang nanti. Terus yang keempat, mungkin tanya jawab. Setelah itu penutup. Baik Bapak Ibu, menginjak acara pertama, marilah kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sparta sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada Bapak Dr. Sparta kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Jaya Untung atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu, atau saya memanggil mungkin saudara-saudara mungkin ya, Bapak Ibu, karena saya besar usianya di bawah saya semua ini. Jadi selamat datang ke Indonesia Baking School sebagai mahasiswa baru program sore atau program ekstensi ya, dari berbagai instansi asal masing-masing Bapak Ibu. Dan kami sangat senang karena kami bisa dipercaya untuk mendidik Bapak Ibu selama 4 tahun ke depan atau 3 untuk kelas sore atau 1,5 tahun ke depan untuk kelas ekstensi. Jadi yang kelas sore itu mungkin 3,5 sampai 4 tahun. Kelas ekstensi itu 1,5 tahun ya. Untuk itu saya akan izin untuk share materi ya. Share materi. So, kelihatan Mas Untung? Mas Untung kelihatan? Di loading Pak, masih okay. Ya. Oke Pak. Okay. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan nanti itu terkait dengan kurikulum secara umum ya, dari ketiga prodi. Mungkin masing-masing prodi akan menyampaikan kurikulum lebih detail ya. Kemudian perkuliahan akademik dan yudisium untuk mahasiswa IPS ya. Jadi kalau calon mahasiswa baru yang belum melihat gedung kita, gambar di atas adalah gedung IPS ya. Kita ada di Jalan Kemang Raya nomor 35A, satu lokasi dengan LPPI ya. LPPI itu ya apa? LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Karena kita masih satu yayasan dengan ya, LPPI di bawah naungan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia.
Kemudian nanti saya akan sampaikan ada 3 sub bagian ya. Mudah-mudahan waktu bisa lebih cepat ya. Itu tentang organisasi, kurikulum, perkuliahan dan akademik serta yudisium. Yang pertama organisasi ya. Jadi di bawah saya itu nanti saya akan wakil ketua 1, ketuanya Ibu Dr. Kusumani Putih Sandri Harmi Sutiono, dan wakil ketua 1 saya nanti di bawah saya itu membawahi prodi S1 akuntansi, S1 manajemen, S1 S1 keuangan perbankan syariah, juga membawahi bidang administrasi akademik BAK, ada untuk kelas pagi, kemudian unit pengelolaan kelas sore. Lalu masih ada perpustakaan juga, ada unit magang dan kegiatan belajar di luar. Saya bekerja di dosen DB sejak awal ABS berdiri tahun 2004 ya. Dan posisi amanah saya emban ini sudah berlangsung sejak 1 Februari 2015 ya. Jadi sudah di periode kedua, dan insya Allah nanti periode kedua itu akan berakhir tanggal 1 Februari 2022 ya. Insya Allah, jadi mudah-mudahan tidak ada hambatan apa-apa ya. Dan ini mungkin juga pengarahan terakhir buat saya untuk masa baru, karena ke depan itu sudah ada pimpinan baru lagi ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan saya nanti bisa menjalani dengan baik ya. Dan itu mengenai nanti bisa Bapak Ibu baca di di website ABS itu Bapak Ibu bisa melihat ini CV kita masing-masing ya. Kalau lebih detail bisa lihat CV saya di website ABS. Jadi Bapak Ibu pilih studi di ABS, nanti pilih akuntansi di scroll ke bawah, nanti ketemu dosen ya, ada foto saya itu diklik aja ya, diklik foto saya itu nanti akan ketemu CV saya. Saya akan baca di situ ya. So, kalau CV saya itu agak panjang ya, cukup hari ini saya jelaskan di sini. Nah, pertama saya akan memperkenalkan itu prodi S1 akuntansi. Prodi S1 akuntansi ini dikepalai oleh Ibu Asep Profesor Dr. Widawati, SIAK USY. Jadi Ibu Iwi ini sudah mengabdi selama 2 tahun ya. 2 tahun sebelumnya beliau di ST Ramangun ya. Kemudian yang nanti Bu Iwi itu akan membawahi prodi akuntansi mengenai perkuliahan, kemudian pengaturan dosen ya, voting, kurikulum dan sebagainya. Dan jumlah dosen tetap di akuntansi itu ada 15 orang ya. S3-nya 7 orang dari 15 ini. Dan sedang ambil S3 ada 3 orang. Jadi S2 5 orang, saya 52 S2. Jadi kita dosen itu ketentuan syaratnya minimal S2. Dan jumlah mahasiswanya ada 496 pagi dan sore. Kemudian kelas S1 pagi itu dimulai Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam setengah 5. Dan sore nanti kelasnya dimulai Rabu Jumat ya. Dari kalau Rabu sampai Jumat jam 18.30 sampai jam 9. Kalau Sabtu dari jam 8 ini jam 7.30 ya, sampai jam 18 jam 6. Kemudian ada program ekstensi juga sama. Nah, Bu Iwi ini Ibu Dr. Iwi dibantu oleh Pak Nufrizal sebagai staf khusus di prodi ya. Kemudian kalau S1 manajemen, program studi S1 manajemen itu kepalanya lah, kepala prodinya Bapak Dr. Erik Wijaya SME. Dan dia dibantu oleh sekretaris prodi Ibu Meta Andriani SMM. Jumlah dosen yang diurusin oleh Pak Erik ini adalah 15 orang dosen tetap. Di jumlah itu S3 9 orang, lebih banyak pada akuntansi ya. Dan sedang S3 3 orang. Jadi yang masih S2 itu 7 orang. Nah, 7 ini mudah-mudahan ke depan lagi ngambil S3. Jadi mahasiswanya 716 orang. Ini paling banyak mahasiswa manajemen. Kelas S1 pagi, jam kuliahnya sama seperti tadi ya. Sesi juga sama. Jadi
prodi akuntansi sama manajemen itu memiliki kelas sore ya. Kelas sore, kelas ekstensi mereka memiliki. Dan kemudian juga prodi yang ketiga itu prodi S1 manajemen keuangan dan perbankan syariah. Kalau prodi akuntansi sama manajemen itu sudah dibuka sejak tahun 2004 seawal berdiri. Saya itu kepala prodi yang pertama akuntansi S1 tahun 2004 sampai 2009. Kemudian setelah itu saya sekolahkan IPS 5 tahun. Setelah itu jadi membantu ketua, sebagai ketua 1. Dan tahun 2016 dibentuk, disetujui prodi S1 manajemen keuangan dan perbankan disetujui oleh Dikti ya. Karena masih baru, jumlah dosennya itu baru 5 orang ya. Sedang S3 3 orang, S2 2 orang. Nah, Pak Bambang ini, Profesor Dr. Bambang Burjana sebagai kepala prodinya, itu sudah S3. Kemudian Bu Puspita, SMSC, nanti sebentar lagi S3 juga. Jumlah mahasiswa 83 orang, dan kebetulan MKPS ini saat ini akan buka program sore ya. Mungkin sebentar lagi mungkin kalau jadi ada salah satu bank mau mengirim pegawainya, kita akan buka kelas sore. Nah, dan bidang yang keempat itu bidang administrasi akademik. BAK ini mengurusin dari pesan kuliah, absensi perkuliahan, administrasi perkuliahan, administrasi sempro, ujian skripsi, komprehensif, administrasi kuliah umum, sifatnya administrasi semua. Dan itu terkait dengan mulai dari mahasiswa siap masuk ke perkuliahan sampai mahasiswa itu diwisuda. Itu administrasi ngurusin Ibu Dian Maitesa, SST, MM. Nah, ini pasukan dari Pak Dian itu ada 5 orang ya di bawahnya. Pertama, Bu Devita, ini bola S1 akuntansi pagi. Pada Maitesa ini S1 pagi ya. Dan Putri Arumi bola untuk S1 manajemen. Tuna Marianti mengolah juga S1 akuntansi dan manajemen. Era mengolah MKPS ya, sama akuntansi itu manajemen. Pak Yusuf ini mengolah administrasi terkait perkuliahan ya. Pak Kori terkait juga dengan perkuliahan, membantu Pak Yusuf ya, sedang bekerjasama. Ya, termasuk kalau wisuda di besok ini kita wisuda sekitar tanggal 20 November Sabtu. Nah, itu biarkan lah salah satu bidang paling sibuk ngurusin semua. Dan bisa kerja lembur, bisa ijazah, transkrip, macam-macam gitu. Nah, kemudian juga bagian keempat di bawah kami itulah unit pengelolaan program kelas sore. Nah, ini ada latar belakangnya suasana rembulan ya. Bulan terbit di malam hari. Nah, saat itu Pak Untung sama Bu Ulan itu bekerja. Dia bekerja mulai jam 3 sampai jam 9.30 malam, setengah 10 malam ya. Jadi untuk mengawasi jalannya perkuliahan program S1 sore dan program ekstensi. Dan ruangnya dekat tangga itu, di bawah di lobi ya, lobi. Nah, Pak Untung ini mulai bekerja di EBS sejak awal. Saya masih ingat waktu seawal bekerja, habis itu Untung masuk gitu. Berapa Untung masuk? Tahun 2015 atau 16 ya. Saya ke 2004. Saya 2004, Untung 2006 lupa saya. Dan Mbak Ulan nyusul setelah itu. Mbak Ulan juga 2006 atau 2007. Mbak Ulan itu 2005 gitu. Nah, kemudian setelah itu di bawah kami juga, di bawah saya itu ada juga perpustakaan. Nah, perpustakaan ini adalah penting ini. Tidak ada satupun perguruan tinggi yang tidak punya pustaka. Pasti punya pustaka semua. Ya, pustaka. Dan kalau kita lihat dari di data buku di perpustakaan itu sekarang sudah berjumlah 4.216 judul ya. Kalau eksemplarnya 9.088 buku. Kalau jumlah eksemplar. Tapi satu judul itu ada berapa eksemplar ya? Ada 10, ada 20, ada 5, ada 2, ada 3 ya. Nah, totalnya 9.088. Dan juga ada kita melanggan jurnal internasional Emerald. Ya. Kalau saudara nanti kuliah gratis deh. Tinggal minta ke Mas Arif PIN-nya. Nanti sudah bisa mengakses. Di dalam itu ada 228 jurnal internasional.
Jadi kalau satu jurnal internasional itu ada satu jurnal itu ada rata-rata 7 tulisan, ini 7 tulisan ya. Kalau terbit setahun terbit 5 kali, berarti 14 tulisan bisa saya baca, dikali 224, berapa itu? 14 kali, kalau 10 aja ada 2.228 jurnal setahun itu ya. Kalau 10 aja, kalau 14 ya kali lagi. Jadi sekitar 3.000 jurnal ya. 3.000 jurnal setahun bisa sudah baca untuk dari 208 jurnal. Dan itu tidak hanya setahun ya. Itu bisa berapa tahun ke belakang. Ada 10 tahun ke belakang, tahun ke belakang. Kalau ternyata 10 tahun ke belakang ya, atau 5 tahun ke belakang lah. Jadi dari 3.000 kali 5 berarti 15.000 jurnal, artikel, paper bisa baca. Itu luar biasa itu. Jadi kalau ada mahasiswa bimbingan saya mengatakan, Pak itu belum ada teliti, sudah ketemu jurnalnya, udah masuk ke Emerald itu dunia bantara jurnal itu. Ya. Kalau kita masuk ke alamnya itu baru bergerak kepala udah kesentuh papernya itu saking banyaknya 12.000 ya. Ya. Dan itu gratis. Karena kita udah langgan lumayan juga. Langgan kita itu sampai ratusan juta juga itu setahun ya. Dan juga kita mengadakan juga buku di samping itu buku referensi wajib. Jadi kita kalau wajib itu bisa 10 exemplar sampai 20 exemplar. Kita sudah bisa wajib itu banyak bahasa Inggris kecuali mata kuliah perbankan dan MKDU. MKDU itu kan mata kuliah dasar umum seperti Pancasila, bahasa Indonesia. Nah, itu nggak mungkin bahasa Inggris. Ya. Masa wajib Pancasila bahasa Inggris dari negara mana dia dapatnya? Ya? Nggak mungkin. Bahasa Indonesia buku bahasa Inggris itu nggak mungkin juga ya. Mungkin. Itu pada apalagi itu yang mata kuliah bahasa Inggris, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan sampai itu kita melanggar e-book version ya. E-book ini sayangnya nggak bisa di-copy ya. Itu aja membaca aja, buka di internet, nanti minta linknya ke dosen atau ke Arif juga bisa minta link gratis. Kalau sudah beli satu buku e-book itu rata-rata harga ada 1,5 juta, 2 juta, ini gratis ya. Dan tidak bisa di download. Kecuali sudah bisa mendownload itu saya itu berapa 5 atau 8 halaman satu buku bisa. Ya. Gitu. Jadi kalau sudah download full text itu nggak bisa. Di corner ya, Jurnal Nasional kita udah punya juga internetnya wifi cepat sekali. Kalau mau YouTube dari 24 jam juga bisa, nggak dipungut bayaran. Dengan seluruh situs yang legal bisa dibuka semua. Lalu kita punya pedoman juga. Nah ini kunjungan mahasiswa ke pustaka, kita lihat tertinggi itu 2017, 2018 turun 9.111. Nah dari 2016 kenapa meningkat? Karena waktu itu kita melakukan perbaikan tadi pustaka itu di jendelanya nggak ada jendela tinggi itu yang apa? Dan dari kaca itu tidak ada gorden, sehingga mahasiswa itu malas masuk rasa panas, pakai AC panas. Saat kita kasih gorden itu banyak yang belajar pustaka dan juga buku-buku baru kita datangkan. Nah, di saat COVID itu 2020 sampai sekarang tuh anjlok pengunjung, ya, karena mereka takut kampus. Ya. Kemudian ada lagi unit berikutnya, unit magang dan pembelajaran di luar. Ini unit magang dan pembelajaran di luar ini sama dengan unit apa MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini unit ini baru dibentuk tahun lalu, tapi bekerja sejak tahun 2014, 2015 akhir, bulan November, saya masih ingat November 2015. Ya, halo. Ya, jadi udah bekerja sejak 2015 akhir November sampai sekarang. Tapi unit dibentuk tahun lalu. Kenapa unit dibentuk? Karena pekerjaan magang itu sudah mulai rutin ya. Jadi kita itu ada 3 kegiatan terkait dengan praktek itu di mini bank. Mini bank itu nggak lama, paling 2 hari ya, wajib itu. Yang kedua praktek kerja di Bank Indonesia 2 minggu. Yaitu diurusin sama Ibu Dewi, Kepala Bidang Unit Magang, Bu Dewi Prihandini, SCA KMSI, dibantu oleh staf khusus Ibu Irena Spina, dosen tetap SCA KME. Bu Pina ini sudah jadi dosen tetap IBS sejak awal, sejak 2004 ya. Sejak mulai berdiri FBS,
belum ada kursi meja di ruang, masih kosong, dia termasuk jurusan angkat meja juga ya. Di ruang dosen kita, kampus kita itu LPPI 2 lantai ya. Satu lantai, lantai 2, satu lantai itu kita yang punya apa sewa ya, LPPI. Nah ini tugas unit magang ini dia mulai administrasi pelatihan sertifikasi ya. Kemudian mengelola administrasi kegiatan MBKM. Seperti MBKM Merdeka Belajar, kita sudah terapkan 2020 ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu bedanya dengan kurikulum lama itu dalam hal berikan opsi kepada mahasiswa untuk bisa belajar di kampus lain, di prodi yang sama atau prodi yang berbeda. Yang kedua bisa belajar di industri. Belajar di industri itu sudah kita lakukan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Ya, jadi kalau yang baru itu bagi kita adalah pertukaran pelajar itu yang baru. Ya, selebihnya magang itu kita magang di industri sudah dari dulu ya. Dan format kita magang itu nggak ada beda dengan format di Sumber Dikti. Mungkin beberapa penyempurnaan di mana-mana ya. Ini sifatnya administrasi yang terkait dengan dikti. Ya. Kemudian juga nanti, nah sebenarnya dikti itu kegiatan BKM itu kegiatan industri itu ada di luar perguruan tinggi itu ada 7 sebenarnya. Semua 8, satu itu pertukaran pelajar kan itu sesama perguruan tinggi ya. Jadi di luar tapi perguruan tinggi. Dan juga mahasiswa belajar di luar tapi bukan perguruan tinggi tapi di industri. Industri praktek ya. Kemudian juga dia belajarnya di masyarakat. Nah, itu di masyarakat itu KKN ya. Magang juga itu, magang di masyarakat KKN. Dan juga mereka itu yang lebih mengajar SD, SMP, SMA. Nah, itu beberapa mengajar ya, mengajar. Nah, juga mereka itu bisa juga di opsi pilih salah satu ya. Mereka bisa juga berjual entrepreneur, praktik kewirausahaan. Nanti kita ngatur. Lalu juga mereka itu proyek independen. Jadi mereka belajar sebulan 2 bulan, nanti diberikan proyek itu menghasilkan produk ya, output yang jelas, nanti itu dinilai. Nah, proyek kegiatan kemanusiaan tadi itu. Ya. Juga riset juga sama. Nah, untuk praktek kerja yang dilaksanakan oleh Dikti itu 6 bulan, kalau kita 4 bulan. 4 bulan ya. Jadi itu bedanya. Karena itu program Dikti ini maksimal 6 bulan ya. Jadi tidak ada ketentuan, dan itu juga kalau mahasiswa nggak pilih juga apa-apa. Kecuali praktek kerja itu wajib ya. Jadi 7 itu 1 wajib harus dipilih. Tapi kalau 1 itu diganti sama lain boleh. Misalkan wajib praktek kerja industri ya. Mahasiswa nggak mau praktek kerja, saya maunya KKN, boleh silakan. Tapi 6 bulan. Jadi kalau dikelola oleh Dikti 6 bulan, tapi kalau kita 4 bulan. Nah, kita lihat kurikulum dalam perkuliahan ya. Pertama, kurikulum kita itu seperti yang sebut tadi itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dari Mas Menteri ya. Nah, itu tanggal program Mendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Itu tanggal 24 Januari 2020. Begitu diumumkan 24 Januari langsung kita bekerja. Terutama saya langsung belajar apa sih yang di SNPT ini sudah kita punya juga, yang SNPT tahun 2018 kita punya, 2016 juga ada. Kita sudah terapkan semua. Ternyata beda cuma ini, bedanya yang nempuin nomor 2 ini, nempuin nomor 22 dan 23. Di pasal berapa? Di pasal 18 itu dijelaskan di situ ya. 1, 2, 3. Nah, yang satu ini kita memang nggak ada masalah ini kan belajar jadi masa itu wajib belajar di prodi yang bersangkutan itu paling tidak 4 semester atau paling lama 11 semester lama, bukan cuma SKS-nya, dan maksimal SKS atau 84 SKS itu bisa 90 SKS dan bisa juga 140 SKS kalau mahasiswanya nggak pilih. Ini nggak pilihan semua, ini pilihan beropsi ya bagi mahasiswa yang mau merdeka mau kemana silakan, kecuali jangan masuk jurang ya. Kemudian yang kedua ini kedua ini juga ada biasa nih, karena mahasiswa prodi akuntansi belajar di manajemen
Misalnya belajar di akuntansi, cuma tidak diformalkan. Pokoknya terserah ambil di mana, ya bisa aja nggak masalah. Nah yang paling beda itu butir 3. Nah, ini beda ya. Jadi MBKM itu beda cuma 3 ini aja. Lebih nggak ada sama. Persis SNPT 2020 persis copy file SNPT 2018 dan ditambah ini yang ini butir 3 ini, ya tambah ini, ya mengatur di waktu pasal 18 lah tempatnya. Nah ini pertama mahasiswa itu bisa belajar di program studi di luar IPS, bisa belajar di Pancasila, tergantung itu apakah IPS itu kerjasama dengan mereka atau tidak. Nah kita sudah banyak kerjasama, kita kerjasama pertukaran pelajar itu dengan apa? Pertama dengan London School ya, kedua dengan Perbanas Jakarta, yang ketiga dengan apa? Dengan ya apa? Ini yang tiga itu Jerman apa? Jerman University yang di dulu di BC sekarang di Sudirman, pindah ke mana? Sampai Jakarta pindah. Dan kita juga bersama dengan Universitas Ahmad Yani, ya, Unjani di Bandung itu, di Unjani, bekerja sama. Itu sedang sosialisasi, itu ada mahasiswa dia 5 orang ambil sini, masuk kita ambil situ. Kita sama juga dengan ST Ekuitas. Ekuitas itu milik Bank BPD-nya apa Jawa Barat ya, Jawa Barat. BPD Jawa Barat punya Ekuitas. Sama kayak EBS kan dimiliki melalui yayasan oleh Bank Indonesia ya, di PPI ya. Lalu kita sudah kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Unila Lampung ya. Jadi kalau sudah kuliah di Lampung boleh. Lalu kita sudah kerjasama dengan Universitas Negeri apa Bengkulu dan kerjasama juga Universitas Negeri PTN di Universitas Andalas Padang ya, sama juga. Ya. Dan kita kerjasama juga STG Perbanas Surabaya ya, kerjasama juga itu ya. Dan ada banyak lagi ya kerjasama kita itu. Ya. Dan itu kita bisa. Jadi kalau sudah mau kuliah di Untar, kita bekerja sama. Di Trisakti belum ya. Nah, sudah nggak bisa mau kuliah di Trisakti di Untar nggak bisa karena bekerja sama dengan kita. Nah, di kampus-kampus itu silakan sudah nanti memilih kuliah ngambil mata kuliah akuntansi ya di prodi akuntansi. Atau memilih mata kuliah MKDU di prodi bukan akuntansi, tapi prodi IT ya, boleh aja di kampus yang kita kerjasama itu. Ya. Merdeka Belajar itu 1/6 SKS ya. Jadi nanti ada mata kuliah kekhususan kita di bidang perbankan, keuangan, dan fintech itu 39 SKS. Jadi hampir berapa persen? Sekitar 24% lah ya. Dan kita yang BKM tadi, BKM yang kita yang tadi 8 itu apa? Ulang lagi, pertukaran pelajar, yang kedua KKN, yang ketiga kegiatan kemanusiaan, yang keempat program belajar, program mengajar, yang kelima studi independen, keenam riset, ketujuh adalah proyek kemanusiaan, 8 ya. Satu lagi apa kewirausahaan ini pas 8. Nah di program kita ini kurikulum baik S1 akuntansi itu manajemen nanti ada jalur sertifikasi non skripsi atau non skripsi. Nah, saya bisa milih ini. Mahasiswa yang susah nulis belajar non skripsi. Nanti dipandu oleh program studi. Kemudian ada sertifikasi kompetensi. Lama studi 4 tahun, 8 semester, atau selesai 3,5 tahun. Nah, kurikulum BKM itu seperti saya jelaskan tadi, di Merdeka itu mana? Di Merdekanya itu di butir 2A, 2B ya, 2A, 2B. 2A itu kita 1, 2 ini Merdeka di atas prodi dengan bentuk kuliah di prodi yang berbeda di IBS 20 SKS. Kemudian di luar IBS, perguruan tinggi di luar IBS itu 20 SKS juga, 12 tambah 8 jadi 20 SKS, 20 tambah 40. Nah, kemudian yang di industri, di masyarakat ya, kemudian di proyek kemanusiaan, riset dan sebagainya, nah, itu ada 2 SKS, jadi 50 SKS. Nah, kalau di Ketua Dikti itu maksimum 60. Bisa nggak di bawah itu? Buku namanya maksimum. 12 juga boleh, 20 juga boleh, 30 boleh, totalnya ya, kita 52.
Ya. Kenapa 52? Kita program magang industri itu yang dikelola oleh Bu Dewi itu 4 bulan. Misalkan di Dikti 6 bulan, maka Dikti itu 20 SKS, kita 12 SKS ya. SKS. Kita perlu banyak kerjasama dengan mereka itu. Nah, di Prodi itu sudah menyediakan juga mata kuliah yang bisa diambil untuk di prodi lain di lingkup IPS, kalau akuntansi ini. Ya, manajemen bisa ngambil di akuntansi, bisa ngambil di prodi manajemen bisa ngambil di akuntansi, jadi bisa ngambil di KPS, seperti itu contohnya. Ada beberapa mata kuliah. Itu saja mata kuliah berbeda ya, karena di perusahaan prodi itu beda. Misal di akuntansi ngambil pengetahuan manajemen di manajemen ngambil di akuntansi pengetahuan akuntansi, jangan manajemen juga ambil manajemen ambil. Nanti pengetahuan akuntansi yang KPS satu ini bisa diambil di di manajemen dan di akuntansi ya, dan seterusnya. Dan juga kalau dia mau belajar seperti tempat mitra perguruan tinggi kami, mitra perguruan tinggi IPS seperti Perbanas Jakarta, kemudian juga London School, SGU ya, University, kemudian dengan Unjani, dengan SD Ekuitas di Bandung, Unila Lampung ya, Unan, kemudian di Universitas Bengkulu boleh ya. Nah itu ini di prodi yang sama. Kalau nak akuntansi boleh ngambil sekolah lanjutan di kampus lain, metodologi penelitian, studi akuntansi. Kalau manajemen ini lagi ya, ini mata kuliahnya bisa sudah lihat di sini. Jadi sudah bisa kuliah di situ ya. Apa sih keuntungan kuliah di tempat lain? Pertama adalah untuk memperluas jaringan. Saya punya teman di kampus lain. Yang kedua, saya tahu sistem perkuliahan, apalagi kampus lebih baik pada IPS. Seperti Lampung itu lebih besar universitas, kita kan stay. Nah, saya melihat juga culture dosennya mengajar, kemudian mata kuliah sama, di kampus berbeda, pasti beda lagi caranya. Bisa lihat. Terus saya bisa lihat juga nanti kalau saudara polisi sudah offline, bisa juga saya langsung ke Lampung ya, ambil mata kuliah itu, atau ke Bandung merasakan hawa suasana kampus yang berbeda dan suatu pengalaman menarik, sehingga kemandirian sudah itu ada ya, sudah lebih berani masuki halaman orang lain, kolaborasi dan sebagainya ya. Nah ini kalau sudah ngambil mata kuliah di prodi berbeda, masuk akuntansi ngambil di prodi arsitek di kampus Unjani, nah itu boleh aja. Ini mata kuliah yang dibolehkan. Mata kuliah yang dibolehkan itu di kampus berbeda itu sama. Itu mata kuliah nasional, sama seperti bahasa Indonesia, pendidikan agama. Nah itu seluruh prodi ada di seluruh Indonesia, ini pasti ada mata kuliah ini, karena wajib itu. Ya. Industri tadi itu, industri yang ada 7 tadi itu. Nah ini mata kuliah kekhasan kita. Jadi kalau ditanya nanti itu EBS itu apa sih bulannya? Nah, bulannya perbankan. Untuk perbankan mungkin tipe lain ada ya perbankan, tapi mungkin nggak sebanyak ini. Kita ada 9 ya. Kita ada 9 ya. 9 termasuk ini manajemen risiko ya. 9 kita ya. Mata kuliah bisa diambil ya. Bisa diambil ya Bapak Ibu ya. Contohnya lah ke bank sentral itu kan kebanyakan di PTN ada, kalau di swasta jarang. Ya risiko ya itu sekarang udah banyak di kampus lain ada. Tapi kan rohnya beda. Mereka ngajar bisa jadi orang tidak pengalaman, kita praktisi. Kalau kegiatan perbankan internasional di atas di luar tempat lain ada, cuma ngajar dosen yang nggak pengalaman di bidang perbankan. Jadi beda nih sendianya itu beda. Jadi pendanaan dan telusuri ini kan ilmunya nggak bisa ngajarkan orang nggak pernah kerja di bank, mengajarkan ini nggak bisa ini ya. Dan di bank pun kalau udah nggak pernah telusuri nggak bisa juga ngajar. Kalau mengajar berarti garing gitu ya. Garing saya nggak ada yang kurang ya. Jadi kegiatan personal bank syariah ini ngajar juga pengalaman. Seperti Mbak Puspita pernah di Bank Syariah Mandiri, itu sekarang BSI. Pak Bambang juga doktornya di bidang syariah ya, ketua prodi. Dan dia juga banyak melaksanakan riset-riset tentang syariah. Akuntansi perbankan, itu orang perbankan ngajar di saya pernah di bank pemerintah 8 tahun ya. Informasi bank, bank ini yang ngajar juga yang pengalaman di perbankan. Itu audit bank itu juga
orang pengalaman di bank ya. Dan ini mata kuliah teknologi digital ini yang banyak sekali, 9 juga, banyak juga ini. Dan kalau saya mengikuti kuliah ini semuanya paling tidak saya sangat mengenal. Kita ibaratnya pengguna teknologi digital, bukan yang membuat, bukan produsen. Jadi sama seperti kalau beli mobil, kalau tahu cara bawa mobilnya, kemudian kalau mesinnya mati apa sih dilakukan ya, kita tahu cara pemakaiannya ya. Istilah di mobil itu kita tahu ya. Istilah di mobil, fasilitas mobil itu kita tahu juga, dashboard kita tahu juga. Nah kalau di digital biasa makanya kita bukan prodi IT ya, kita bukan bikin program, tapi mengenal PTB itu ada di IT itu dan bagaimana penggunaannya, dan syukur sudah bisa juga otak-atik programnya. Sama kalau saya hobi mobil kan bisa juga saya modifikasi ya, mobil itu. Malah ada sekarang mobil yang bengkel itu bikin mobil dari truk jadi Hummer ya, Hummer. Ya. Jadi yang mobil yang perang Amerika itu. Satuan perbankan juga sama ya. Ada pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, ini lembaga IKNB, institusi keuangan bank ya. Nah ini kegiatan BKM yang dilakukan oleh kita berlaku 2020 ya. Yang sudah kita lakukan selama ini adalah seperti misalnya kita BKM 2020-2021, semuanya ini sudah kita laksanakan setiap tahun sejak 2006 ya. Tapi karena BKM kita namanya kegiatan BKM. Dulu nama kita praktik kerja aja, karena praktik kerja itu bagian dari kegiatan MBKM. MBKM itu singkatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Nah ini tahun 2000 tahun ajaran 2001-2002 ini kita akan laksanakan MBKM praktik kerja 4 bulan ya. Itu sedang jalan sekarang. Ada di KS itu jalan, kurang praktik kerja Investasi Bank Indonesia. Bukan Dikti ya, Dikti juga ada, bukan pelajar. Ini mereka praktik kerja di sudah kita itu 2006. Ini syaratnya kalau yang pertanyaan sekarang mungkin kalau program sore SMA itu wajib ikut praktik kerja atau salah satu dari kegiatan BKM itu. Bisa praktik kerja, Pak saya mau praktik kerja, saya maunya KKN, jadi silakan Pak, kalau ikut Dikti 6 bulan itu. Atau saya nggak mau KKN, saya maunya ikut riset 6 bulan, silakan. Nanti kita udah bersama dengan LIPI. Bisa kirim ke LIPI, tapi dites belum tentu diterima ya. Dan saat IPK ada tentu saat IPK minimal 2,75 ya. Nah, kemudian akademik ini seperti ini ada buku panduannya, nanti dijelaskan oleh Mbak Dian kalau yang akademik ya. Ada pertanyaan nanti silakan ya. Kita kasih bimbing ini kegiatan akademik mahasiswa. Jadi ada ketentuan akademik di ini areanya Mbak Dian yang kepala bidang akademik ya. Nanti dia lebih tahu bagaimana ketentuan daftar ulang, bagaimana ketentuan waktu kuliah, ketentuan perkuliahan rutin, ujian semester, ujian susulan, ujian semester perbaikan, cuti akademik, masa studi, ketentuan DO, magang, jurnal skripsi, learning, dan plagiarism. Dia tahu. Ya. Dan sebimbing itu. Jadi nanti selama masuk ini kasih dosen bimbing. Dosen bimbing itu mesti ini. Dia seperti kalau di SMA itu guru wali, guru wali ya. Jadi dia mendampingi saudara sejak mulai masuk sampai terakhir. Terkait dengan kegiatan proses pembelajaran boleh tanya ke dia. Evaluasi pembelajaran KS nanti lapor ke SMPA. Rencana kegiatan pembelajaran KS juga melapor ke dosen itu. Dan kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan soft skill. Ya. Dan semesteran sudah tahu di kita itu ada ketentuan dikti, ada semester reguler, ganjil genap, ada semester pendek ya. Maksimal SKS adalah 48 setahun itu. Jadi kalau karena suka paket, kalau sore itu paket ya. Paket itu 21 ya. Jadi jangan 24 lah, Bapak nggak mungkin sanggup lah ya. Kalau 1 nanti kita ada juga kelas semester pendek, tapi tergantung jumlah mahasiswanya. Kalau mahasiswa cuma 2 nggak kita buka, tapi kalau mahasiswanya ada minimal itu jumlah kuotanya kita buka ya. Gitu. Kemudian juga ini SKS seperti sudah ketahui, SKS itu sistem kebut semalam, bukan ya. SKS itu bukan satuan kredit sistem kredit semester gitu, ya. Itu diartikan sebagai jam kegiatan dan jam belajar, bukan jam belajar, jam kegiatan ya.
kegiatan. Jadi visi kegiatan itu adalah belajar di kelas, magang, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, studi independen, riset, kita mengajar di daerah, itu yang kegiatan itu. 1 SKS itu mencakup tatap muka 50 menit. Ini kan kalau kita tatap muka ini. Nanti ada juga dosen ngasih tugas terstruktur ya. Jadi ini cari soal ini memasukkan itu tugas terstruktur. Atau bikin apa? Itu mandiri itu yang selalu belajar sendiri itu. Belajar sendiri 60 menit per minggu. Struktur itu PR dari dosen. Jadi dosen itu akan memberikan PR 60 menit. Jadi kalau idealnya kalau ada tugas PR dosen itu lebih 1 jam mengerjakan, berarti nggak benar, itu contohnya. Ya, saya 60 menit ya. Maka saya masih tugas ke mahasiswa bikin presentasi video durasi 60 menit. Berarti kan nggak menyalahi seminggu. Ya, kalau durasinya 2 jam berarti menyalahi. Dan mandiri 60 menit tugas belajar sendiri. Ini minimal 60 menit kan. Ya. Dan beban maksimal SKS itu kalau itu 200 SKS sepaket kan. Dan program learning kita sejak April kemarin udah learning semua ya. Online ya. Sampai akhir tahun ini mungkin online, kecuali ini ada edaran dari pemerintah perguruan tinggi itu masih udah memungkinkan kuliah offline. Tapi offline itu semua masih blended ya. Jadi dicoba apakah semester sekali, 2 kali, 3 kali ya. Tapi yang syarat ketat, syaratnya apa? Mahasiswa sudah vaksin semua. Ya. Terus kalau kuliah pakai masker. Ya, ke protokol COVID lah. Kemudian juga harus masuk itu di tes ya, dicek ya, suhu dan sebagainya. Terus kalau ada apa-apa nanti langsung kita isolasi. Dan kalau terjadi ada satu penularan, langsung kuliah offline ditutup sampai yang bersangkutan sembuh. Ya, itu masih agak ketat. Jadi selama semester ini belum ada kepastian ya. Jadi terserah perguruan tinggi aja. Ya. Dan kita semua offline ya, semua kegiatan perkuliahan itu di online kan semua. Di online bukan di offline, di online kan semua. Dari offline ke online. Dari kuliah, dosen tatap muka, kemudian konsultasi skripsi, seminar proposal, kemudian ujian skripsi, sidang skripsi, kemudian sampai ke wisuda online semua ya. UTS UAS juga online. Ya. Ini jam ini selalu kita tahu waktu dipromosikan. Jam kita Rabu sampai Jumat itu jam 7:30 sampai jam 9. Kalau Sabtu sampai pagi sampai sore ya. Ini pilihannya ada buku pandu akademik semua ya. Kita ujian remedial juga. Ujian remedial itu yang diuji lah ujian UAS akhir semester itu remedial. Kalau UAS saudara merasa dapat C itu boleh remedial ya. Jadi ada kita kuliah umum, ada kuliah dosen tamu. Kuliah umum itu kita kalau salah sebulan itu bisa 2 kali 3 kali itu sebulan. Malah ada 4 kali sebulan kuliah umum. Kuliah umum kita ada 2 versi yang nasional yang bisa itu pembicaranya level menteri, level direktur ya. Ada lagi pembicara di level prodi. Prodi itu lokal ya, lokal. Tapi kadang lokal itu kita nasionalkan juga, kita undang semua mahasiswa ya. Nah, kelas sore itu kalau bisa ya ikut webinar karena kan online. Jadi sambil kerja bisa ikuti. Supaya dapat sertifikat. Karena salah satu syarat apa untuk sidang skripsi harus punya sertifikat webinar 12 kali, 12 sertifikat ya. Harus punya itu. Jadi usaha sertifikat kalau ikut kuliah umum ini, webinar umum dapat sertifikat. Nah, minimal 12 sertifikat sudah miliki untuk deskripsi. Nanti lagi dosen tamu. Dosen tamu itu adalah dosen yang ditangkap di luar ya, baik praktisi ataupun akademisi yang punya bidang keahliannya, yang tidak pernah ngajar di BES selama ini. Kalau ngajar di BES bukan dosen tamu namanya, tamu-tamuan ya. Nah itu dia ngajar salah satu topik di silabus LPS itu, tapi sama ya. Itu bisa menemukan saudara. Kemudian nanti sudah pada skripsi kalau sudah selesai, jadi saya bisa menskripsi kalau mata kuliah saya lulus itu 18 dikurang 146 berapa itu. Jadi setelah menskripsi itu sudah yang sisa SKS tinggal 18 SKS ya. Itu. Nanti dia akan mengarahkan, dan ini beda judul skripsi sama judul skripsi. Kalau judul skripsi itu jumlahnya sama. Kalau skripsi sudah bikin skripsi. Kalau mata skripsi sudah ganti 2 mata kuliah. Masing-masing mata kuliah ada 3 SKS. Kalau ujiannya nama ujian skripsi, kalau di non skripsi ada sidang komprehensif.
Kalau nggak lulus ya ulang lagi sidang. Ya, diujikan kalau yang judul skripsi masih diujikan. Kalau yang non skripsi, mata kuliah inti prodi tambah dengan mata kuliah kekhususan dan umum ya. Yudisium maksimal cum laude. Kalau non skripsi tidak bisa cum laude. Ya, kemudian saya IPK serangkan di atas 3 ya. Jadi kalau di atas 3 itu kalau bisa ada jalur skripsi, jangan non skripsi. Kalau jalur non skripsi ya IPK pas-pasan nggak apa-apa. Nah, ini secara ujian skripsi, seratnya nanti sudah bisa baca di itu di buku pandu. Itu kita ada punya buku pandu download di itu di kampus ya. Yudisium ini adalah yudisium, kalau sudah yudisium itu ada 4 ya statusnya. Lulus itu tidak ada predikat, lulus saja. IPK 2 sampai 2,75. Jadi kalau lulus itu sudah minimal IPK 2,76 lah. Udah ada predikat memuaskan 2,7 sampai 2,99. Predikat sangat memuaskan 3 sampai 3,499. Kumlot adalah 3,5 sampai 4 ya. Tapi kalau itu ada syaratnya, di samping IPK 3,5 minimal, juga masa studinya maksimal 4 tahun. Ya. Kemudian tidak pernah mengulang mata kuliah, tidak pernah mendapatkan nilai C, dan dia jalur skripsi syaratnya. Dari kampus ini sudah jelas tadi. Nah, ini jajaran di wakil 1 itu ada sekitar 20 orang, 21 orang menurut saya. Nanti yang sudah sebutkan tadi masing-masing ya. Jadi kalau yang bapaknya jadi kanting-kanting, kalau perempuan jadi cantik nih. Ya, demikian dapat kami sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang teman-teman semua yang mengikuti kuliah di BES. Mudah-mudahan harapan kami adalah selama kuliah tidak ada satupun dari saudara ini yang mengundurkan diri di kuliahnya. Jadi sekali punya tekad kuliah harus sampai lulus ya, nggak boleh sampai apapun terjadi harus lulus ya, Itu tekad kita. Itu tekad baru masuk apapun terjadi, pokoknya harus selesai kuliah. Sayang juga nggak selesai, karena waktu itu nggak bisa diulang ya, diulang. Juga dapat kami sampaikan demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sparta atas sambutannya. Saya rasa cukup jelas ya dari awal dan akhir, kayaknya sudah lengkap. Mungkin yang selanjutnya adalah sambutan atau penyampaian dari prodi akuntansi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wiwi Idawati. Mari kami persilakan. Terima kasih Mas Untung atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Erik Wijaya, Kaprodi Manajemen, kemudian ada Ibu Meta, dan Pak Untung sebagai kasih di program studi reguler sore, dan Bapak Ibu tenaga tendik yang hadir serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Izinkan perkenalkan saya Ibu Dr. Widawati yang saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Akuntansi. Ya, jadi adik-adik mahasiswa tadi sudah dijelaskan ya lengkap sekali oleh Bapak Dr. Sparta ya, dari adik-adik mahasiswa proses perkuliahan ya, kemudian juga suasana akademik di Indonesia Banking School ya sudah disampaikan dengan lengkap oleh Bapak Wakil Ketua 1. Nah, ya saya juga tadi terkesan dari kata-kata terakhir Bapak Wakil Ketua mengatakan bahwa kuliah yang serius ya, jangan mundur karena ini sudah tekad kita harus mencapai sarjana baik manajemen maupun akuntansi di Indonesia Banking School. Itu saya sangat setuju sekali adik-adik mahasiswa ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa sudah niat ya untuk mencapai gelar sarjana ini harus diraih ya dengan tuntas ya dan diselesaikan di Indonesia Banking School. Nah, untuk nanti adik-adik mahasiswa ada yang mengambil ya prodi akuntansi, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sparta bahwa kita nanti menempuh kurikulum 2020 ya, yaitu kurikulum yang sudah dikaitkan dengan program Kampus Merdeka
gitu ya. Ada 146 SKS ya, dan adik-adik mahasiswa yang ekstensi di program studi akuntansi sudah dikonversi ya dari awal. Jadi berapa lagi mata kuliah yang akan diselesaikan ya. Semoga kita tinggal 3 semester lagi gitu ya bisa selesai, tapinya pasti mengambil semester antara ya atau semester percepatan ya, itu yang harus dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa gitu ya, disempatkan waktunya di antara semester antara itu ada percepatan, berarti adik-adik harus ambil ya kalau mau lulus 3 semester ya. Karena itu sekali lagi tergantung pada adik-adik mahasiswa niatnya seperti itu ya. Kalau kami sebagai dosen ya akan mendampingi adik-adik sampai selesai ya. Tadi bagaimana menyusun skripsi, pedomannya sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 1 ya, sudah sangat lengkap gitu ya. Yang mau non skripsi juga monggo-monggo saja boleh gitu ya. Yang penting adik-adik mau sharing gitu ya, jangan dipendam di hati. Ada Pak Untung sebagai tenaga tendik di program sore, kemudian ada Ibu, kemudian ada Pak Erik ya, saling sharing gitu ya, adik-adik mahasiswa jangan dipendam sendiri gitu ya. Jadi pasti suatu masalah kalau kita sharing pasti akan bisa dipecahkan bersama ya. Pastinya suasana akademiknya di Indonesia Banking School tuh sangat menarik adik-adik mahasiswa. Ya, tidak terasa tahu-tahu kita sudah mau sarjana, mau wisuda, mau meninggalkan Indonesia Banking School. Oh, sangat sedih ya, sangat sedih waktu kita mau meninggalkan IBS. Itu rata-rata adik-adik alumni yang sudah lulus ya. Kami dosen sangat serius mendampingi, dan dari prodi akuntansi ada 14 dosen tetap ya. 7 dosen tetapnya itu sudah bergelar doktoral ya. Kemudian juga ada yang sedang menempuh S3, yaitu ada 3 orang dosen ya, Ibu Vidi, Ibu Asri, dan Bapak Taufik. Jadi nanti kalau beliau sudah selesai, maka hampir rata-rata dosen tetap program studi akuntansi itu bergelar doktor ya, hadirin mahasiswa ya. Dan kita juga akan meningkatkan jenjang akademik kita semua sampai lektor kepala ya. Semoga Pak Waket 1, saya, Pak Erik bisa mencapai guru besar ya. Nah, itu didoakan aja dari mahasiswa di sport ya, kami semua dengan bantuan adik-adik mahasiswa ya yang memberikan kreativitas juga pada Indonesia Banking School ya. Nah, itu saja adik-adik mahasiswa, jangan ada rasa takut, khawatir ya. Tidak mencapai sasaran kita sarjana, jangan hilangkan itu. Saya pasti sudah duduk di Indonesia Banking School, saya pasti akan mencapai gelar sarjana saya, baik manajemen maupun akuntansi ya. Nah, itu saja yang Ibu bisa semangati ya, adik-adik mahasiswa tidak sendiri, kami siap selalu mendampingi ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan adik-adik mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Untung atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Widawati, Kapolri Akuntansi. Selanjutnya penyampaian atau paparan dari Kaprodi Manajemen oleh Dr. Erik Wijaya kepada Pak Erik. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta, Ibu Dr. Wiwi Idawati, kemudian di sini ada Ibu Puspita, kemudian ada Mbak Meta, kemudian ada Mbak Dian Maitesa, Bu Dewi, ya, dan juga adik-adik mahasiswa angkatan baru nih, ya, angkatan 2021. Perkenalkan, saya mewakili prodi manajemen ya, prodi manajemen saya, dan juga nanti ada sekprodi manajemen itu ada Ibu Meta Andriani ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dr. Sparta dan Ibu Wiwi ya, Dr. Wiwi, terkait dengan kuliah ya di IBS. Saya cuma menambahkan saja bahwa untuk di prodi manajemen di sini ada 2 angkatan ya. Yang pertama angkatan yang dari sore, yaitu yang dari SMA, itu nanti Anda bisa menempuh 146 SKS. 146 SKS, kemudian bisa diselesaikan dengan jangka waktu 3,5 tahun. Ya, jadi paling cepat kuliahnya itu 3,5 tahun. Ya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah di ekstensi. Ya.
ekstensi juga sudah ada. Kemarin juga sudah banyak yang wawancara sama saya ya. Nanti bisa diselesaikan dengan jangka waktu 1,5 tahun. Ya. Nah, cepatnya 3,5 tahun dan 1,5 tahun itu juga tergantung dari adik-adik semua ya, atau Mbak dan Mas semua ya. Seperti apa ya, kami dari Prodi memberikan jalan seperti ini ya. Nah, tinggal nanti Mas dan Mbak semua yang semangat ya kuliah tadi, mengikuti kuliah sampai penuh ya, kemudian selesaikan secepat-cepatnya ya dari IBS ya, sehingga nanti Mas dan Mbak bisa mencapai gelar sarjana manajemen gitu ya. Nah, kemudian sebagai tambahan informasi, di Prodi Manajemen ini nanti ada 4 konsentrasi ya. Konsentrasi keuangan, pemasaran, SDM, dan kewirausahaan. Nah, itu bagi Mas sama Mbak yang dari SMA, itu nanti akan masuk konsentrasi pada semester 4. Ya. Jadi semester 4 itu sudah ada pemilihan konsentrasi. Ya. Jadi sudah ngambil konsentrasi. Ya. Kemudian juga yang dari ekstensi, itu nanti masuk ke semester 2. Ya, semester 2. Jadi sudah mulai ada konsentrasinya. Nah, kami memberikan 4 pilihan konsentrasi, silakan nanti Mbak dan Mas semua lihat minatnya, lihat kemampuannya, ya seperti apa ya yang akan diambil di masing-masing konsentrasi itu. Dimana kalau dari SMA, dari semester 1 sampai 3 itu bisa kita lihat seperti apa ya nanti pemilihan konsentrasinya. Kemudian yang dari ekstensi itu dari semester 1. Ya. Nah, kemudian nanti ya Mas dan Mbak semua akan ada dosen pembimbing akademik. Ya. Nanti akan mendampingi ya. Mendampingi selama perkuliahan ini ya, selama menyelesaikan studinya di IBS ya. Di situ nanti bisa konsultasi ya terkait dengan pemilihan mata kuliah yang diambil ya. Terkait dengan misalnya ada permasalahan misalnya ya. Nah, semuanya bisa diselesaikan atau dikonsultasikan dengan pembimbing akademik. Jikalau tidak berhasil, ya maka bisa langsung menghubungi program studi masing-masing. Ya, saya dan Bu Wiwi di sini welcome, terbuka ya. Jika ada permasalahan ya yang ada selama studi di IBS, ya insya Allah nanti bisa kami selesaikan secepatnya. Ya. Kemudian juga saya tekankan bahwa tolong nanti kalau sudah mendapatkan akun e-kampus semua, tolong di-download pertama-tama ada yang tadi buku panduan akademik. Ya. Di situ nanti bisa dibaca ya seperti apa ya ketentuan yang ada di IBS ini. Ya. Kalau misalnya belum paham nanti bisa tanyakan kepada kami juga. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya atas kepercayaannya ya untuk kuliah di IBS. Selamat kuliah ya, dan udah mulai nanti Rabu udah mulai kuliah nih ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya minggu pertama ini ya. Semoga enjoy ya. Semoga juga cita-citanya tercapai semua ya. Dan kami berharap saya, Pak Spata, Bu Wiwi ya dan semuanya sebisa mungkin kalau Anda masuk ke IBS, selesai juga di IBS ya. Karena jangan sampai nanti di semester 2 Anda sudah out dari IBS, sayang ya, karena opportunity-nya udah lewat juga ya, dan juga nanti ada kehilangan kesempatan yang lain ya, kehilangan udah biaya yang udah dikeluarin ya, kemudian yang lain-lain ya. Jadi usahakan kalau sudah niat ya, tadi udah sampaikan sama Ibu Wiwi, udah niat ya sama-sama kita selesaikan studinya ya. Minta waktu secepat mungkin yang dari SMA 3,5 tahun dan yang dari ekstensi 1,5 tahun ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu ya semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eri Kujaya, Kabur Manajemen. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak atau Ibu. Kami persilakan jika ada pertanyaan-pertanyaan.
Apakah sudah cukup jelas? Penjelasan Bapak Sparta tadi sudah panjang lebar ya. Biasanya pasti di hari H biasanya nanti pada Ya, banyak ya, tanya. adik-adik mahasiswa hari Kemudian Rabu ya, mungkin Mas bisa Untung sudah kuliah ya, ada gitu tambahan, ya, Bu. kuliah pertama. Dari Budian mungkin ada tambahan. Ya, Mbak Dian ada tambahan, Mbak Dian atau Bu Dewi? Nggak ada Pak Untung. Oh sedikit aja paling ya. Ya. Untuk teman-teman di kelas sore ini, kalau misalnya karena kan apalagi yang ekstensi ya sudah bekerja. Kalau misalnya ada suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk ikut perkuliahan misalnya. Nah, itu report aja ke akademik. Jadi jangan menghilang gitu. Kan bisa nanti mengajukan cuti akademik gitu, atau nanti ada keadaan yang mata kuliahnya mau ikut di kelas pagi. Nah, itu nanti akan ketemu sama saya di akademik pagi gitu. Gitu aja paling Pak Untung. Terima kasih, Budian. Ada lagi? Bu Dewi, Bu Dewi. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Yang terhormat Bapak Sparta, Wakil Ketua Bidang Akademik, yang terhormat Bapak Ibu Prodi Akuntansi, Manajemen dan Syariah, yang terhormat Bapak dan Ibu bagian akademik, perpustakaan dan Idusina unit magang. Perkenalkan, saya Dewi dari unit magang atau MBKM, yang saya dengan Bu Vina siap membantu melayani kegiatan magang dan MBKM yang telah disampaikan oleh Pak Sparta tadi dengan jelas. Pesan kami adalah sama seperti Pak Erik juga dan Bu Wiwi, supaya disiplin kuliahnya biar cepat selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mungkin sedikit dari saya ya, Bapak Ibu. Jadi besok itu yang sudah mendapatkan NIM atau nomor induk mahasiswa ditunggu untuk jadwalnya besok sore paling lambat karena kita masih dalam pengikutan. Nanti bisa dilihat dari e-kampus di jadwal KRS atau jadwal perkuliahannya. Kalau di sini sudah paham semua ya buat e-kampusnya untuk melihat jadwal, atau ada yang mau ditanyakan? Kalau NIM sudah dapat. Mas Arif Pustaka ada nggak? Ada tambah Mas Arif Pustaka? Mas Untung? Sudah hadir kayaknya Pak. Nggak ada ya. Ya. Nah, nanti kalau misal mau info kurang jelas bisa hubungi saya mengenai jadwalnya atau mengenai e-kampus. Silakan aja. Mas Untung ada yang bertanya di chat Mas Untung. Ya. Oh, ya. Oke, untuk mengetahui dosen PA saat ini kita bantu di semester 1 dan 2. Kita belum bisa mengetahui. Mungkin nanti setelah ada rekap atau rangkuman dari mahasiswa baru dari 2021 ini, kita ajukan ke prodi untuk dibagikan dosen PA-nya. Kalau untuk sementara ini kita bantu dari prodi akuntansi dan manajemen untuk verifikasi. Begitu Pak Erik ya, Ibu Wiwi. Ya nanti bisa didampingi oleh kaprodinya dulu ya kalau yang semester awal ini. Nanti baru ada pembagian mengenai dosen atau penasihat akademik ya setelah perkuliahan biasanya. Ya. Ada lagi? Ibu Meta mungkin ada tambahan Ibu? Ini ada pertanyaan. Ada Pak Untung. Ada pertanyaan Pak Untung. Ini ada di chat Pak. Oh. Untuk skripsi minimal ikut sertifikasi webinar 12 kali. Itu berlaku untuk ekstensi. Mungkin Pak Sparta bisa jawab ya Pak?
bisa bantu jawab atau Ya, jadi boleh jawab. pertanyaannya gini Pak, untuk skripsi minimal ikut sertifikasi webinar 12 kali, apakah itu berlaku untuk ekstensi ya Pak? Pak Erik jawab, Pak Erik. Ya karena kita sudah tetapkan semua persyaratan ya untuk ujian skripsi ya, jadi semua wajib ya, baik dari yang reguler maupun dari ekstensi. Jadi tapi jangan takut, kita banyak kok ya, webinar itu banyak sekali nanti ya. Kemudian juga nanti di masing-masing prodi ada kuliah umum ya, nanti bisa ikut ke prodi akuntansi ya, bisa ikut ke prodi syariah ya, atau juga di prodi manajemen ya. Jadi jangan takut, 12 itu kalau menurut saya bisa ya, bisa dilakukan persyaratan itu ya. Itu Pak Spata. Ya, Terima ya, kasih. jadi adik-adik mahasiswa ya, benar kata Pak Erik, untuk 12 webinar itu kita kadang 1 bulan aja ada webinar ya, Pak Erik ya. Ya. Nah, jadi kita nanti akan share setiap ada webinar Mas Untung di grup kelas sore ya. Sebulan itu bisa 2 kali minimal ya, 1 bulan itu ada 2 kali untuk webinar. Pasti bisa adik-adik mahasiswa ya. Nah, bisa dengan on cam kan, dengan kamera ya, nggak harus datang ke kampus gitu ya. Itu Pak Untung. Terima kasih Bapak Erik dan Ibu Wi. Ada lagi Kak? Izin bertanya Pak Untung. Ya silakan, ini dari Mbak Dia ya? Ya. Dia Majalisa. Ya silakan. Yang pertama tadi mau konfirmasi untuk KRS, berarti memang saat ini untuk yang ekstensi beberapa memang belum ada ya Pak untuk KRS di e-kampus. Berarti besok baru bisa kami cek ya Pak? Ya, nanti kalau bisa di sore kan, karena masih ada banyak juga yang belum masuk dari kelas-kelas yang pagi ke sore gitu. Ini kita bantu mungkin yang maksimal sore lah, Selasa sore Pak. Nanti kami info juga di grup kalau KRS itu sudah bisa dilihat atau belum. Baik Pak. Yang kedua tadi terkait untuk jadwal kalau misalkan ada yang bentrok dan memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tadi kan bisa ke akademik untuk cuti. Tapi kalau hanya itu kalau sifatnya dalam 1 semester gitu ya, jangka panjang. Kalau hanya beberapa kali berarti kita hanya komunikasi ke dosen mata kuliah tersebut atau gimana ya Pak untuk itu yang kedua. Nah, Berarti open mic-nya dia. Halo? Iya, gimana Pak? Yang ketiga mati itu tadi pertanyaan. Oh ya, maaf. Yang ketiga terkait semester percepatan itu ada mata kuliah khusus atau kalau di kemarin sempat diinfo itu ada pelatihan soft skill. Itu sih pengen dapat informasi lebih lengkap itu. Terima kasih. Baik. Saya jawab yang kedua tadi ya, yang mengenai SP apa? SP Kak? Apa Kak? Boleh diulang Kak? Percepatan. Oh, kalau percepatan mungkin dari izin. Kalau izin Bu, saya langsung aja bercepat ya. Bu Dea, Mbak Dea itu kalau izin itu langsung dengan dosen aja ya. Dosen nanti kalau izin kan dianggap masuk itu. Kalau yang betul, tadi kan absen itu minimal 3 kali ya absen. Maksimal 3 kali selama 12 kali 14 kali pertemuan. Ya, kalau saya Ibu izin itu nggak masuk dalam 3 kali itu, maksimal 3 kali itu. Terus yang kedua kalau mengenai kalau terjadi kelas percepatan ya, percepatan itu kita sebenarnya ada kelas itu semester pendek. Jadi kurikulum itu ada nanti Mbak Dea, kita kan punya buku panduan akademik Mbak Dea, kita sudah upload di kampus, nanti bisa di-download tuh ya, bisa download di situ. Nah, di situ ada kalau mau 3,5 tahun, ini harus ikuti kuliah semester pendek ya. Ada situ mata kuliahnya. Karena ke sore itu kan nggak mungkin lah sampai 24, itu nggak mungkin, nggak cukup waktunya ya. Itu aja Mbak Dia ya. Ini nggak ada masalah sih. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sparta. Ada lagi Kak? Jadi sebagai informasi aja nanti
kalau di waktu perkuliahan itu biasanya dosen memberikan link di kampus, jadi nanti dia bisa ngeklik langsung ke email masing-masing untuk waktu perkuliahannya. Kayaknya sudah cukup, Pak Sparta. Nggak ada yang nanya lagi. Jadi kalau nggak ada lagi, silakan Pak Untung tutup aja. Baik, ini apa perlu foto bersama kali ya? Oh iya, Iya, betul bersama. Betul dong. Foto jangan bilang perlu Pak Untung. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa di-on-kan kameranya sebenarnya. Ini Untuk ada bukti dua ya, slide, bukti ya, ada dua ada slide pertemuan. On kamera semuanya. untuk Ya, dokumen sebentar kami aja. di unit. Terima kasih. Untuk slide pertama, Nah dulu jangan lupa, Pak Untung belum semuanya. Tunggu muncul dulu videonya, on cam-nya. slide pertama yang belum Prio Haikal, Yulita Wardani, Nabila Putri, Rianti Madasari. Oke. Yulita. Rianti. Rio. Kita hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oh, ini baru muncul. Bisa kan fotonya, Mas? Sudah, Pak. Ya, ini. Bisa. Boleh dibantu, Pak? Ya, kalau nggak minta tolong Mbak Meta fotoin. Kita cek kita aja. Siapa? Ya. Tapi kalau Udah saya senyum nggak bisa nih. satu slide gitu, Pak. Sebentar ya, Oh, Pak. iya. Mbak Dian atau siapa? Silakan. Ada bagian nggak? Saya Oh, iya, belum ada slide-slide nih. Ya, Mbak Dian canggih nih, biasa Mbak Dian. Ya. Karena sudah Ada yang senyum bisa gini bantu, nanti Mbak, ada dari foto deh. laptop. Ini aku kopi nggak bisa nih. Udah. Ayo. Kemudian. Dari Mbak Meta atau Nah, iya, soalnya ini pakai tablet jadi banyak slide gitu, Mbak. Iya. hitungan Mbak Dian, ya. ketiga ya, Ya, senyum nah, ya. Mbak Dian, yuk. Oke. 1, 2, senyum. Slide pertama, kemudian slide kedua, ada 2 slide. Sebentar. Oke. 1, 2, senyum. Oke, terima kasih. Sudah. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Pak Sparta dan jajarannya, Kaprodi, Sekprodi, dan Kabak Reguler Pagi Ibu Dian, dan Bapak Ibu mahasiswa baru 2021 kelas reguler sore dan ekstensi. Kami dari unit sore mewakili MC. Mohon maaf jika ada kekurangan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Sparta, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak, Pak Ibu. Sparta, Terima kasih, Bapak, Pak Ibu. Erik, Bu Wiwi. Ya, Terima kasih. Bambang, adik-adik mahasiswa ya. Semuanya. Mbak Dian, Glad Ibu. semuanya. Pamit semua. Ya, Jangan glad. Pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam. Oh, iya.